Takutnya gini loh Mas, ketika Habib Rizik di penjarakan atau dipidanakan, tapi ada kasus-kasus lain gitu yang juga banyak soal kerumunan, tapi dibiarkan, itu kan jadi bola liar, jadi di kalangan artis, di kalangan sosial media, di akun-akun gosip di sosial media gitu, kayak lambe lah ya. Kayak gitu-gitu. Oke, welcome back di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Ahlan wa sahlan viewers. Balik lagi bersama Sergi dan siapa? Aris Setiawan. Kita seperti ya kayak yang kemarin ya. Siap. 5 berita terpopuler akan kita bahas di pekan ini. Ada apa aja Risto? Kayak ini nih, kayak pantun kita. Beritanya dari mulai berita Habib Rizik sampai beritanya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ada satu berita juga, Jennifer Jun. Oh, Mahliga ini. Gue udah aja tapi nggak tahu siapa. Ya udah, kita langsung aja review di reaction selengkapnya. Masuk berita terpopuler. Apa itu Aristo? 5 yang kita lagi bahas ini beritanya Habib Rizik. Siap. Dan kita mau ngebahas berita Habib Rizik. Teman-teman kita lagi ngerokok, enak banget. Wah, enak banget. Kopi juga ini buang-buangan. Makanya, coba kalau kita in frame begini ngerokok kan. Saya sudah jangan ya. Karena hancur. Ya udah, berita terpopuler kelima ini soal Habib Rizik yang kemarin divonis 8 bulan penjara dari kasus yang kerumunan itu kan. Kerumunan itu. Jadi ya sebenarnya ini beritanya soal ini Mas. Apa namanya? Dari kubu Rizik yang ini mau banding atau tidak gitu, cuma sekedar itu. Jadi kalau pengacaranya bilang, arahannya Imam Besar bilang ya nggak perlu banding. Bukan, maaf. Diklarifikasi, bukan nggak mau. Masih pikir-pikir dia bilang bahasanya. Masih mikir malahan ya. Bahasanya masih pikir-pikir. Jadi 8 bulan ini mereka akan banding, masih ya belum tahu lah bakal kemana. Ya Habib Rizik masih mikir-mikir. Itu dari tim kuasa hukum. Dari tim kuasa hukum. Tapi kalau kita baca dari personalnya Aziz Januar itu, dia setuju-setuju aja sebenarnya. Iya sebenarnya. Ya mereka kayaknya masih berusaha sih. Berusaha. Ngebebasin Imam Besar 8 bulan lah ya kan. Minimal 2 bulan lah, 3 bulan lah. Kalau sebulan lagi orang hamil brojol juga. Jangan. Tapi ini loh, waktu tanggal 30 Maret itu anaknya Habib Rizik, katanya kan Habib Rizik pernah cerita kalau anaknya itu datang dalam keadaan hamil, sempat menyaksikan yang nikah itu kemarin. Saya nggak tahu, jadi Habib Rizik bilang anaknya dalam keadaan hamil yang saat menyaksikan persidangan saat Maret lah, saat Maret, bulan Maret, persidangan bulan Maret. Jadi kalau dihitung-hitung berarti masih berarti nggak nyaksiin cucunya lahiran gitu. Lahiran nggak apa-apa sih. Nggak sempet nyaksiin ya. Sekarang kan ada virtual, bisa video. Tapi emang bisa Bisa, jadi ada misalkan dari keluarga Habib Rizik datang menjenguk, terus video call ke rumah sakit. Bisa sih. Bisa. Bukan berarti Habib Rizik punya handphone di dalam kan? Bukan. Tapi bisa WhatsApp kan? Ya kalau dulu mungkin wali-wali ilmunya bisa ngelihat di dalam air. Sekarang ada handphone, jadi gampang semuanya. Nggak perlu tirakat lah. Iya, yang penting bisa nyaksiin gitu. Nah berita yang ini ya kayak ini lah Mas. Maksudnya ya banyak komentar lah di jpnn.com, di aplikasi. Monggo Mas, Oke, aku bacain kali ya. Di komentar dari netizen. Komentarnya dari Iwan BC. Ya. Sehat terus Habibana. Karena engkaulah orang yang tidak bisa disogok maupun diuangkan. Mantap. Karena engkau pembawa kebenaran dan orang yang mencibirmu itu orang yang tidak suka sama Islam. Karena kebenaran harus ditegakkan apapun halangannya. Karena engkaulah singanya Allah. Allahu Akbar. Di sini kan di perkara kerumunan kan Petamburan. Ya sebelumnya juga Habib Rizik kalau perkara kerumunan kalau nggak salah ini deh. Apa dia udah didenda juga kan? Udah bayar denda. Jadi lengkap tuh maksudnya denda. Jadi dipidanakan, double tuh jadi. Rasanya memang punya privilege untuk hukum juga ya. Maksudnya bukan privilege, kita privilege-nya berbicara paradoks. Ketika public figure membuat suatu masalah, ini bertambah-tambah
bertingkat-tingkat yang dia punya ya, yang dia dapati masalahnya. Tapi ketika orang biasa-biasa aja, ya udah masalahnya biasa-biasa aja dapatnya. Jadi ya ini sebenarnya wajar lah ya. Kalau menurut gue ya sebenarnya kan kemarin juga udah ada ini kan, udah ada sanksi denda. Ya tapi nggak tahu deh. Ya ini kalau memang hukumnya masuk dan memang nggak ada salah ya memang wajar. Tapi kita lihat di sisi hukumnya juga lah. Siap. Apa memang ini benar atau takutnya gini loh Mas, ketika Habib Rizik di penjarakan atau dipidanakan tapi ada kasus-kasus lain gitu yang juga banyak soal kerumunan tapi dibiarkan, itu kan jadi bola liar jadinya. Tapi yang menarik dari komentar ini kalau kita cerna, kalau kita telusuri bahasanya kan, orang yang tidak suka Islam itu yang mencibir Habib Rizik. Sebenarnya hukum ya hukum, Islam ya Islam gitu. Habib Rizik bukan perkara Islam tapi perkara bagaimana dia melanggar hukum. Ya pokoknya intinya kalau ini perkaranya sesuai hukum lah. Kalau memang melanggar hukum ya silakan gitu lah intinya lah. Tapi enak banget ya rekan-rekan kita yang di depan loh udah ngerokok pangku-pangkuan, ketahuan kita lagi. Semangat banget. Kita sudah masuk ke berita keempat ya, populer keempat. Beritanya apa Mas? Beritanya ini jadi ada ekspor kendaraan bodong tanpa surat-surat legal. Oknumnya siapa? Oknumnya polusi. Waduh. Gimana nih? Jadi udah ekspor tapi kendaraannya bodong. Bodong, terus di dalam itu ada bermain oknum polisi. Kendaraan bodong di luar negeri. Laku men. Luar negeri mana dulu nih? Timor Leste. Luar negeri Timor Leste. Iya. Nih kita bacain. Jadi Kapolda Jateng ini namanya Pak Irjen Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya sedang mendalami dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus ekspor ratusan kendaraan bodong ke Timor Leste. Ya. Jadi nggak ada kendaraan bodong ini, surat-suratnya nggak ada, SNK-nya nggak ada, BPKB-nya nggak ada, pure kendaraan tok itu batangan. Jadi dia sih kendaraan bodong karena nggak punya STNK. Ya, jadi bodong itu bukan surat, bukannya puser. Musuh, motor punya puser. Iya. Lucu juga sih kalau mobil ada puser. Jadi keuntungan ternyata itu kalau ditelusuri sama Pak Irjen ini bisa 1 sampai 2 juta per kendaraan bermotor. Per kendaraan cuma 1,2 juta? Iya, tapi kan itu banyak oknumnya. Mobil dan motor. Oh, mobil dan motor. Dan cuma 1,2? Iya, 1 sampai 2 juta. Jadi setiap unit roda 4 malahan itu. Polisi, oknumnya? Polisi. Ada namanya? Nggak ada, belum disebut. Cuman masalahnya cuman beberapa dikit doang sih. Di ekspornya kan? Ke Timor Leste. Beneran ke Timor Leste? Beneran ke Timor Leste. Terus cuman ada 325 unit. Jadi stoknya cuma segitu. Terus sepeda motor kalau mobilnya itu 41. 41 unit motor. Berarti ini sebenarnya peluang bisnis ya. Jadi maksudnya bukan ini. Jadi buat Indonesia kalau bikin mobil bikin mobil yang bener gitu kan, bisa diekspor ke luar negeri kayak Timor Leste gitu kan, bukan yang ekspor yang bodong begini maksudnya. Iya, makanya. Ya kalau apa namanya, mobil apa sih? SMK kan? Jangan lah. SMK ini kan mobilnya ini apa, superhero-nya SpongeBob. Siapa namanya? Tahu nggak superhero SpongeBob? Yang 2 orang tuh yang udah tua renta tapi masih pakai baju superhero. Nah, mobilnya transparan men, tidak terlihat. Nah, SMK juga seperti itu. Waduh, SMK nggak terlihat, transparan ya. Transparan. Kita bisa merasakan doang ya. Mode siluman. Waduh. Jangan nanti. Pak Luhut namanya Sergi Pak Luhut. Lah, ini kan oh iya benar karena memang belum ada kan SMK kan. Belum keluar. Belum ada, padahal bisa jadi itu loh apa namanya ekonomi kan tuh bisa diekspor ke Timor Leste. Malaysia kan Proton. Proton. Kita kan SMK. Kalau ada. Mana belum. Siap. Ada komentar apa Risto? Jadi lupa gue. Ada komentarnya dari yang berita ini dari Suyon. Coba kita baca. Bukan orang Korea sih, kayaknya sih orang Indonesia. Soalnya dia bisa nulis Indonesia. Dibilang klom. Aduh, apa nih klom nih? Kalau kali ya Mas. Kalau ada oknum polisi yang terlibat, wes angel-angel. Ini namanya pengkhianat sesama polisi. Kasihan polisi yang jujur, kerja keras, menindak kejahatan atau pencuri.
tapi ada oknum orang dalam. Wis angel. Oh, wis angel gitu. Angel gitu. Susah katanya gitu. Tapi memang ya perkara ini memang nggak tahu ya, oknum-oknum ini harus dibersihin. Iya, tapi nggak tahu ya emang apa mesti sistemnya kali ini. Bukan sistem, jadi memang sudah jadi budidaya. Budidaya ikan. Budidaya oknum. Jadi bukan hanya di polisi aja, hampir setiap lini kehidupan, Ya, dari ruang lingkup yang terkecil, dari keluarga sampai masyarakat sampai instansi pemerintah itu ada oknumnya pasti. Tapi yang disalahkan itu, yang paling benar adalah bukan mencari siapa yang benar, tapi apa yang benar. Nah, jadi ketika ada oknum polisi berbuat salah, jangan salahkan instansi polisinya, tapi siapanya, bukan apanya. Bukan ladang yang dibakar ya. Iya. Kalau ada tikus di ladang gitu. Iya, maksud ladang yang dibakar itu kan alih-alih buat bikin apa namanya? Proyek baru. Proyek baru kelapa sawit. Iya. Gitu. Nah, ini berita soal enak banget nyeruput itu. Tapi nggak ada apa-apa nih. Kan ini kode supaya besok disiapkan. Iya. Oh. Nggak, tapi nggak ini juga sih. Ya lanjut. Nggak juga sih. Iya, nggak. Oh iya, kita baca ini. Ini berita terpopuler ketiga nih soal gaji, Mas. Soal gaji dan pensiun 7.272 PNS yang dibukukan. Gitu. Jadi di berita ini disebutin sebanyak 7.272 PNS dinyatakan tidak aktif lagi sejak 2016. Keputusan itu sesuai surat Kepala BKN nomor K26 strip 30 garis miring V2 strip 1 garis miring 99 tentang tindak lanjut EPU PNS tanggal 5 Januari 2016. Beliin pulsa aja harusnya. Apa? Beliin pulsa. Emang kenapa? Kan nggak aktif masa tenggang. Waduh, diperpanjang masa berlakunya, boleh. Ya, jadi intinya pembukuan ini dibilang dari PLT Karo Humas, Badan Kepegawaian Negara, Pak Pariono, dibilang pembukuan ini berupa gaji serta tunjangan sejak 2016. 7.272 PNS yang tidak aktif itu tidak lagi digaji dan dibayarkan pensiunnya. Sedih jadi sebenarnya memang ini udah tidak aktif juga sih. Ya jadi yang nggak bisa dibayarkan. Cuma ini kayak membayarkan data. Tapi kalau sebelum-sebelumnya berarti aktif, enak dong ya, nggak ngapa-ngapain ya, digaji? Iya nggak, kalau aktif ya digaji, termasuk pensiun. Oke. Jadi ini barangkali pemutakhiran data kali ya, Mas? Bisa jadi. Jadi 7.000 kan Dukcapil juga pemutaran data KTP juga ya, sama seperti ini. Jadi cuman kalau di kalangan ibu-ibu kan lagi tren dengan frozen food. Ini frozen celery. Frozen celery. Pembekuan gaji. Jadi ini bisa nggak diperpanjang? Nggak tahu. Masa aktifnya pakai beli pulsa? Oh dia abodemen, abodemen. Ya di berita ini dilanjutnya dibilang pada kick off meeting pemutakhiran data mandiri ASN dan pejabat pimpinan tinggi non ASN yang berlangsung Senin, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa pendataan ulang PNS dan PUPNS sudah dilakukan sejak 2003 sampai 2015 ya. Jadi ya, hasilnya ini jadi ada 7.000. Ya itulah. Intinya berarti kan ada dana yang ini ya. Yang setelah pemutakhiran data kan dananya yang buat gaji-gaji itu kan harusnya. Nah itu kemana tuh ya? Harusnya dilimpahkan ke tempat yang lain ya. Kelimpahan ke kita nggak? Enggak lah. Kita ya udahlah. Rakyat jelat tuh. Iya. Kalau PNS punya privilege sendiri. Iya, tapi intinya ketika ada pemutakhiran data ini, nah ini uangnya di mana itu ya? Jadi kan harus ada ini juga ya, apa namanya? Kejelasan ini mau dialihinnya. Coba tanya SimSim. Aplikasi SimSim ini, jadi kita ngechat, ntar ada yang bales, sistem yang bales. Waduh. Mungkin dia tahu. Ya Mas, gue bacain beritanya, komentar dari berita ini aja ya. Siap. Jadi namanya siapa namanya? Namanya Himawan. Okay. Jadi bukan 2 orang ya? Ini 1 orang. Keren. Namanya menarik juga. Himawan. Rakyat butuh tindakan tegas, bukan pengumuman telah ditemukan. Apa sih? Hah? Pak Himawan, apa sih? Kameramen bisa bantu kita nggak?
Maksudnya Rakyat butuh Rakyat tindakan butuh tegas, tindakan tegas. bukan pengumuman. Koma telah ditemukan. Iya, siap. Siap, Himawan. Siap. Komentar dan terpilih. Oke, terima kasih yang memilih komentar Pak Himawan. Padahal kan biasanya banyak ya. Nah iya, makanya emang sengaja nih. Kenapa harus ini yang harus kita bacakan gitu kan? Mas Yudi. Inilah Mas Yudi nih. Oke, siap. Lanjut kali ya. Banyakan main ML, main PUBG Lanjut. aja, Bang. Memang smartphone ini butuh orang-orang yang smart yang megang sih ya. Iya, jadi nggak keluar Pak Himawan. Iya, makanya. Oke, Aristo. Apa tuh Mas berita terpopuler ke Sangat sedih nih. Sedih cepet banget, masa udah kedua aja. Waduh, main cepet kita ya. Terus Enggak, maksudnya ngobrol itu. Oh iya ngobrol, iya memang Main. ngobrolnya. Kalau main kan beda. Memang kemana Mas? Ya, maksudnya apa itu tuh? loh. Tadi lu main apa tuh tadi? Main kerambol maksudnya. Main Main apa kerambol. kan seru gitu, tangan Iya. jadi putih-putih. Emang kalau cepet-cepet Inilah nggak kameraan enak. pikirannya kemana gitu loh ya. Main. Kalau cepet-cepet gak enak dan apa ya? Waduh, Kayaknya kita harus bikin gua udah lurusin dibelokin Ya, lagi. iya, maksudnya bikin program sendiri deh. Oh. Oke, Oke. lanjut berita kedua, yaitu Jennifer Dunn atau Jennifer Dunn. Dunn lah, aku baca Dunn. Ya udah kita sepakat Ya udah, Jennifer Dunn lah ya. Dunn bantah jadi istri ketiga UJ. Umi Pipi beri jawaban mengejutkan. Nah, jadi di kalangan artis, di kalangan sosial media, ya kan, di apa akun-akun gosip di sosial media gitu, kayak lambetit, Lambe lah ya. kayak gitu-gitulah, mengarahkan arahnya bahwasanya Jennifer Dunn ini menjadi istri ketiga UJ yang disembunyikan. Oke, Yang disembunyikan. almarhum. Asalnya dari mana? Ya sudah almarhum. Asalnya dari mana? Asalnya dari mantan istrinya sendiri. Dari istrinya. Dari istri almarhum itu Umi Oh, dari Pipi. Ya. Bu Umi Umi Pipi Pipi ini bilang gini katanya. Sebenarnya ada istri ketiga UJ nih. Cuman memang beliau nggak menyebutkan nama. Nggak menyebutkan nama, nah tapi netizen itu Nyari tahu gitu. Jennifer Dunn. Kenapa? Ngarahinnya ke si Jennifer. Cocok logi lah ya, ada cocok logi dari netizen gitu ya. Ada datanya juga sih, karena dia pernah sempat ketemu sama UJ gitu. Tapi kan itu nggak valid ya. Iya, cuma ketemu doang. Istilah itu baru prasangka-prasangka. Cuman namanya orang gelisah juga ya, maksudnya nggak tahan juga lama-lama. Akhirnya Jennifer Dunn buka suara bahwa dia bukan istri ketiganya UJ. Bahkan sampai bikin tim kuasa hukum. Kalau misalkan keterlaluan, semakin panjang lagi masalah prasangka-prasangka ini akan dibawa ke meja hukum sama tim kuasa hukum Jennifer Dunn. Yang nyebarin tuh ambil. Terus si wartawan ini, reporter nanya lagi ke Umi Pipi. Ini gimana Jennifer Dunn bakal seperti ini? Umi Pipi dengan tegas tapi tidak menyebutkan nama lagi-lagi, dia menghindarkan. Dia bilang Umi Pipi, saya nggak pernah nyebut nama sosok nama, cuman saya pengen. Tapi memang ada berarti. Ada, nah cuman pengen nyari anak laki-laki dari si istri ketiga almarhum UJ ini supaya di hire, supaya urus sama Umi Pipi. Gitu ya. Salah satunya yang paling kuat adalah alasannya supaya nanti anaknya si Umi Pipik sama anak ketiganya dari istri ketiganya almarhum UJ itu nggak pacaran atau nggak nikah. Iya. Karena kan hukumnya nggak boleh gitu ya. Karena masih satu garis. Masih satu darah. Bapak ya. Dari bapak. Nah seperti itu. Itu menghindarkan itu sebenarnya Umi Pipi gitu. Cuman tapi direstui nggak sih? Apa? Nikah ketiganya itu? Enggak, harusnya siri sih. Dibilangnya siri sih Umi. Tapi Umi Pipi ngerestuin pernikahan. Ya sudah ngerestuin pasti. Udah almarhum juga. Sudah almarhum dan saya kenapa baru sekarang Umi Pipi, ya kan? Kenapa nggak pas ada almarhum UJ? Iya, Kita bacain komentar kali. Cuman agak ini aja ya. Jadi kemana-mana. Ya sensitif lah, sensitif. Iya, apalagi almarhum lah. menyeret-nyeret nama, ya kan? Orang yang udah meninggal gitu. Dan Jennifer Dunn lagi. Iya. Yang gua nggak tahu yang mana. Iya, sedih nggak? Kamu sedih nggak kamu? Sedih, belum pernah ngeliat dia. Sedih. Siap. Gua aja satu belum. Siap. Tapi aduh nggak usah. Jennifer kan tapi kan punya suami. Oh udah punya suami? Udah punya suami dia. Haris Azhar namanya. Haris aja. Bukan nih, suaminya itu Faisal Haris. Oh Faisal Haris. Faisal Haris. Ini suami ke berapa? Nggak tahu suami keberapa. Ntar aku WhatsApp dia deh. Oh iya. Bacain.
Gua bacain komentar kedua nih si Mbak Jennifer Dun. Siap. Saya kira kekhawatiran Ibu Pipi adalah wajar. Beliau tidak ingin terjadi perkawinan antara anak-anak mendiang Ustadz Uje karena ketidaktahuan mereka, ya benar tadi ya. Hal ini dilarang dalam agama Islam. Pelajaran berharga dari peristiwa ini bahwa poligami mesti diketahui oleh anak-anak. Iya, harusnya seperti itu. Lu berniat poligami? Enggak, saya enggak. Saya anti poligami. Saya Islam yang anti poligami. Kameramen kita pada mau poligami. Enggak deh kayaknya. Kan ngangguk-ngangguk lu. Enggak usah lah poligami. Ada aplikasi chat. Kalian pakai itu aja. Waduh, tuh ngangguk-ngangguk di kamera tuh. Pengen poligami, wah. Ntar kita share aja. Poligami hukumnya harus adil, men. Manusianya harus adil kalau dalam ayat Al-Qur'an gitu. Masalahnya kita bisa telisiki, manusia ini nggak ada yang adil. Waduh tuh, kameramen. Iya. Dengerin, Iya, udah pengen aja. Oke, kita tutup ya. Oke, kita tutup ya. Oke, Tentang poligami ini. Wih, udah ke satu nih. Puncak berita Aristo. Udah cepet nih kita nih. Siap Aristo. Ya mulai berita pertama nih soal ini, Mas. Apa pengakuan mengejutkan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Setelah 2 tahun jadi mualaf. Kira-kira mengejutkan. Rasanya seperti apa gitu? Kira-kira wow. Wow, insya Allah. Jadi Deddy Corbuzier nih ngobrol di kanalnya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. YouTube. Jadi dia mengaku kalau selama menjadi mualaf ibunya nggak tahu ternyata dia pindah keyakinan. Oh. Kan sebelumnya kan Deddy Corbuzier beragama Nasrani. Terus pindah ke sekarang Muslim. Pindah ke Muslim dan katanya ibunya nggak tahu agamanya apa gitu. Nggak tahu kalau Mas Deddy ini udah pindah mualaf. keyakinan ya, mualaf. Oke. Ya ternyata Deddy-nya beralasan ibunya sudah uzur tua juga ya. Udah uzur. Jadi ya kalaupun dikasih tahu juga kayaknya katanya ya itu nggak terlalu ngeh gitu, Mas. Ya, dia udah mikirin urusin dirinya sendiri aja kan. Dan kalau kita tahu kan Mas Deddy sendiri kan kalau mualaf waktu itu dibimbing Gus Miftah kan. Oh iya, di pondok pesantrennya. Iya, apa ya? Ora Aji. Ya, jadi udah 2 tahun ya Mas Deddy. Ya lumayan udah 2 tahun. Nah, tapi aku baca juga nih di artikelnya itu bahwasanya si Mas Deddy Corbuzier ini katanya aku nggak tahu, berharap anaknya Aska juga ngikut. Anaknya ikut. Walaupun memang embel-embelnya dikasih terserah deh, suruh cari sendiri. Seperti itu. Tapi mantan istri ibunya Aska Muslim. Jadi berarti tinggal ya Aska berarti yang keyakinan ya sama. Ya sebenarnya kan kalau keyakinan itu pribadi ya. Iya pribadi sih. Nah, jadi lebih menarik begini sih kalau menurutku karena daripada agama ini agama warisan, lebih baik agama mencari. Ya, dia mencari sehingga dia menyaksikan benar-benar, mencari benar-benar sampai istilahnya kalau di dalam wilayah agama itu namanya pesuluk lah atau sufi. Oh sufi, pencari agama, pencari Tuhan. Kalau udah sufi itu. Para pencari Tuhan. Iya. Mas Punjo sufi. Sufi. Zuhud dia nggak butuh dunia lagi dia. Wah, subhanallah, udah nggak kenal duit lagi tuh dia. Nggak kenal dunia. Materi udah nggak ada dia. Dunia mencari dia. Waduh, Sifu, guru besar. Nih itu deh. Apa namanya? Kubu Panda. Siap. Jadi mereka kemana-mana ya. Iya. Arema Malang. Aduh. Oke, gue bacain komentarnya aja ya Mas. Bacain. Yang dari Mas Deddy yang beritanya mengejutkan. Oke, silakan baca. Dari Ridwan Sikumbang. Semoga jiwamu tenang dan menerima kodrat. Dia tulisannya godrat loh, bukan kodrat. Aduh, lihat KBBI. Typo. Ini kalau saya bikin berita begini nih, udah ada yang balas nih. Ada ya? TKS ya. Siap. Produser tahu nih. Kalau saya nulis begini nih, salah nih. Jadi dibilang semoga jiwamu tenang dan menerima, sebenarnya sih kodrat ya, menerima kodrat Allah dengan ikhlas. Tiada guna harta melimpah, hanya untuk dunia. Semoga kamu selalu dilindungi Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ya.
Ini lebih ini ya. Aku pikir General, pertama bacanya Deddy Corbuzier meninggal atau apa sih? Semoga jiwamu tenang katanya gitu. Tapi kayaknya komentar-komentar ini untuk yang baik juga sih. General. Gak ya, Mas. Gak nyambung, men. Gak nyambung. Ini Mas Yudi nih dari tadi nih. Tadi ngebahas soal siapa tuh Himawan. Ini gimana? Minimal ada omongan Deddy Corbuzier gitu loh di komentar gitu. Ada, ya. Mas Deddy semangat gitu lah ya. Kalau nggak semoga jiwamu tenang Deddy gitu atau iya gitu loh. Minimal ada Mas Deddy. Ini kayaknya sih tetap semangat atau apa gitu. Pak Ridwan Kumbang nih kayaknya copy paste. Mana? Paste ini. Pak Ridwan. Ya. Terus setiap komentar berita di kayaknya cuman semua berita itu. biar kelihatan Islami gitu. Kayak minimal ada Dedinya gitu loh. Iya, soalnya gini banget loh. Iya, terlalu general. Dan dibacain, kita bacain. Ya, kalau kita lihat nih Pak Ridwan Kumbang nih memang udah bapak ya. Bapak, fotonya deh. Ada fotonya. Bisa nih. Pakai kacamata. Ini foto dalam foto, kan. Dia bingkai di foto, dia mau jadi foto profil. Oke. Oke, tadi udah 5 berita Mas kita bacain berita. mulai dari beritanya Mas Deddy yang dikomentarin coba tadi itu. Yang foto dalam foto, terus sama ya kita bahas beritanya Jennifer Dunn. Ini bocor deh tas. Emang iya? Gua keringetan. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa ditandain aja biar besok biar seger, biar seger. besok ada. Siap. Di semua kita udah bahas di pekan ini. Sudah paling populer. Berita terpopuler. Populer itu ya Mas Deddy Corbuzier itu. Mas Deddy Corbuzier lah dengan komentarnya, dengan komentar yang Pak Ridwan Sikumbang. Pak Ridwan Sikumbang. Siap. Pokoknya itu semua udah kita sajikan di reaction pada pekan ini. Iya. Ya semoga juga ini menghibur dan berkenan bagi viewers JPN ya. Jangan lupa terus komen, like, subscribe. Terus komen ini sangat berarti bagi Benar. kita ya, bagi tim Reaction JPNN supaya kami semangat terus. Kalau mau baca-baca mau komen. kritik juga kritik yang konstruktif lah ya. Ya, jangan kritik personal. Ya, karena kami sudah mengkritik personal. Nah, viewers yang smart jangan. Ya, oke. Gitu ya. Terus tonton terus setiap minggunya. Bisa jadi ada Sergi, ada Aristo, ada rekan-rekan yang lain, Mbak Eci, Mbak Yesi Artada. Mbak Yesi Artada. Yesi Artada. saya selalu bilangnya Eci. Ya, sama Mas Patan. Mas Patan. Ya. Tonton terus. Jangan lupa share juga ke keluarga. Kalau misalkan memang ini bermanfaat. Ya. Semoga juga bermanfaat. Semoga lah yang baik-baik lah. Ya, oke. Reaction JPNN ada cerita di balik berita. Bungkus. Ketemu pekan depan. Siap. Bye.